Ya, teman-teman di Republik ini, ya, berbeda pendapat itu adalah satu sikap yang baik dan sangat dimungkinkan bukan hanya disupport atau didukung oleh konstitusi kita, tetapi itu merupakan panggilan atau esensi hakikat dasar dari kemanusiaan kita yang senantiasa mau melihat segala sesuatu dalam pandangan yang berbeda. Karena itu tidak heran bahwa dalam lingkup akademik atau kajian-kajian ilmiah, berlaku hukum yang namanya hukum perspektifal. Hukum perspektifal itu berbicara tentang segala sesuatu itu benar menurut pandangan sendiri. Nah, sehingga kita selalu mendapatkan satu objek yang kita bahas atau satu isu yang kita coba telaah itu selalu memunculkan ragam pandangan atau pendapat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kali ini kita melihat bagaimana Mas Roy Suryo dan juga Bang Rismon, ya, Mas Roy Suryo dan Bang Rismon, ya, menunjukkan satu perbedaan sikap terkait dengan persoalan tindak lanjut laporan Pak Jokowi mengenai ijazah yang diragukan. Tetapi persoalannya bukan persoalan ijazah, ya. Pak Jokowi tidak melaporkan Mas Roy Suryo dan juga Bang Rismon dan Dr. Tifa itu soal ijazah, tetapi soal ujaran kebencian dan penyebaran hoax, ya, berita bohong. Itu yang kemudian menjadi poin utama dari Pak Jokowi dalam pelaporan yang disampaikan ke pihak Polda Metro Jaya, dan sampai hari ini juga dalam konteks kaitan laporan yang berbeda, Kabareskrim atau Bareskrim merupakan bagian fungsi utama dari Kepolisian Republik Indonesia ini, kemudian mengambil bagian dalam konteks, ya, membantu untuk menjernihkan persoalannya. Hanya saja ada beda sikap, ya, bahwa Mas Roy Suryo ini kelihatannya dalam konteks kinerja awal dari Bareskrim, ya, Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, itu mengapresiasi, ya, bagaimana kinerja dari Bareskrim yang dalam beberapa waktu telah menunjukkan langkah-langkah atau gercapnya, ya, gerak cepat untuk merespon dinamika yang berkembang di seputar ijazah. Tapi beda sikap dengan Bang Rismon yang memang dalam konteks hal ini ada ketidakpercayaan yang quote, ya, tanda kutip permanen, karena mungkin mengingat adanya track record sejarah, ya, kasus-kasus penanganan kasus yang beliau analisis, sehingga beliau sangat tidak percaya untuk mau mengatakan bahwa di tangan, ya, Bareskrim khususnya dalam konteks bidang laboratorium forensiknya itu sesuatu yang bisa beliau percaya, ya. Jadi ini yang kemudian menimbulkan sebuah tanda tanya besar, ya, ketika beliau mengatakan perlunya adanya pembanding atau melakukan uji forensik ke luar negeri, ke semacam lembaga internasional, ya, penanganan kriminal tingkat internasional di Den Haag. Saya tidak tahu persis lembaga mana yang beliau maksudkan, sedang ditelusuri, ya. Nah, jadi soal di sini adalah perbedaan sikap dari satu tim, ya, Mas Roy Suryo dan juga Bang Rismon, yang menurut saya ini akan melemahkan kekuatan mereka, atau mungkin ini merupakan sinyal yang pasti bahwa memang mereka sedang berupaya untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan diri dengan menggeser sebuah isu ke isu yang lain, penanganan satu kepada penanganan yang lain. Ketika kita berbicara atau bercermin pada apa yang dikatakan oleh Pak Susno Duaji terkait dengan persoalan pandangan profesional beliau, ya, selama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kepolisian Republik Indonesia dan juga Bareskrim, bahwa pembuktian tentang ijazah Pak Jokowi itu sangat mudah, ya, simple dalam konteks persoalan menanyakan Pak Jokowi, menanyakan UGM sebagai lembaga penerbit, dan juga menanyakan terkait dengan saksi-saksi yang menjadi teman sejarah dari apa yang dijalani oleh mereka bersama dengan Pak Jokowi. Sampai di situ sebenarnya itu sudah selesai perkara. Tetapi tentu lain Pak Susno Duaji, lain juga Mas Roy Suryo, dan lain pula, ya, Bang Rismon Sianifar, yang tentu hal tersebut bukanlah menjadi sesuatu yang menjadi
bahan pertimbangan yang baik bagi mereka untuk undur dari proses mengejar ijazah ya. Apalagi dalam konteks ini kita lihat bahwa ada cuplikan-cuplikan jejak digital yang kemudian nanti akan dipakai bagaimana memang statement yang disampaikan oleh Bang Rismon Sianipar itu bukan lagi pada persoalan ijazah ya, bukan lagi, tetapi pada persoalan dinasti Pak Jokowi, terah Pak Jokowi. Jadi bagaimana kegeraman beliau untuk menghentikan langkah seorang Jokowi ya tanpa kemudian melihat segala sesuatu dalam konteks kinerja, evaluasi kinerja sistemik selama periode kepemimpinan Pak Jokowi yang kemudian menjadi suatu edukasi buruk bagi masyarakat untuk melihat seorang pemimpin, kinerja seorang pemimpin ya. Karena kita tahu orang-orang yang bijak, orang-orang yang berwawasan selalu berpikir bahwa ada nilai rata-rata ya. Karena itu kita sudah pernah tahu dalam konteks penilaian-penilaian kinerja atau performa Pak Jokowi dalam konteks melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sangat terlihat bahwa publik mengapresiasi dengan approval rating yang sangat fantastis ya 80-an% dan ini merupakan sebenarnya sebuah pengakuan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu ya adalah sesuatu yang pantas untuk diapresiasi dan publik pun merespon hal tersebut dengan tanpa terputus selalu hadir ya menghadirkan diri mereka di hadapan Pak Jokowi, berada di sekitar Pak Jokowi dan bahkan dalam perbincangan-perbincangan yang tidak pernah usai tentang Pak Jokowi. Sekali lagi dalam konteks ini beda pemikiran antara Mas Roy Suryo, Bang Rismon, Pak Susno Duwaji, Bareskrim, dan tentu kita semua sebagai bagian yang tidak terlepas dari publik yang masuk dalam media diskursus kepublikan, ini tentu harus dilihat dalam konteks kewajaran. Tetapi yang tidak wajar itu adalah ketika kemudian kita tidak bisa mengapresiasi kinerja, bahkan meng-underestimate atau merendahkan, meremehkan kinerja atau performa Bareskrim yang merupakan salah satu layanan utama ya Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani berbagai macam kejahatan-kejahatan yang ada di Republik ini. Jadi agak sulit kita bisa menerima bahwa lembaga sekredibel Bareskrim itu sesuatu yang kemudian diabaikan oleh Bang Rismon, bahkan punya catatan-catatan merah, ya raport merah dalam pandangan Bang Rismon terkait dengan kasus-kasus sebelumnya. Nah ini yang akan menjadi ujian kita bersama, bukan hanya Bang Rismon dalam cara pandang, cara meyakini, tetapi juga Bareskrim yang dalam kasus-kasus seperti ini tentu akan menimbang bagaimana langkah-langkah yang paling konstruktif untuk menghadapi keraguan-keraguan itu. Mungkin dengan menunjukkan kinerja yang dalam konteks kesempatan ini menunjukkan bahwa sampai hari ini Bareskrim masih berada pada on the track untuk menjadi salah satu lembaga utama di Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga marwah polisi dan juga tentu dengan sendirinya negara Republik Indonesia untuk meningkatkan trust publik atau kepercayaan publik. Nah, di sini tentu juga kita tidak akan mungkin bisa menyetujui begitu saja apa yang keraguan yang disampaikan oleh Bang Rismon karena ini menyangkut tentang wibawa negara ya, karena bagaimanapun juga negara kita masih dalam konteks koridor apa yang ditesiskan oleh Presiden Fukuyama, yaitu strong state bukan weak state ya, dan itu terkonfirmasi lewat apa yang boleh berlangsung dalam konteks negara menghadapi berbagai macam krisis ekologi bernegara ya, krisis-krisis ekonomi dalam konteks perdagangan internasional dan kebijakan-kebijakan yang lain. Saya kira ini merupakan satu catatan kita untuk mengawali kembali di ruangan kita yang sudah sedikit mulai berhasil ditata kembali untuk ya paling tidak bisa memberikan inspirasi buat teman-teman dan kita semua untuk memandang bahwa buku adalah bagian yang tidak terpisah dari kerja-kerja kita dalam berargumentasi. Bukan